Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya bersyukur karena sampai dengan saat ini, detik ini, kita masih diberikan kemampuan, kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan dan ibadah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan limpahan rahmat dan kasih sayangnya, taufik dan hidayahnya, maghfirah dan ridhonya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, juriyahnya, pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan yang mendengarkan ini semua adalah pengikutnya yang setia, yang senantiasa selalu menyampaikan sholawat dan salam kepada beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para hadirin semuanya, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi Al-Fakir ingin mohon pada seluruh para tuan guru dan semuanya, mohon izin Al-Fakir ingin menyampaikan ringkasan hikmah yang ke-11, yaitu tentang amalan yang rahasia itu lebih baik daripada amalan yang terang-terangan, lebih baik 70 kali lipat ya. Di sini dijelaskan bahwa tanamlah atau kuburkanlah keberadaanmu di dalam bumi, ketersembunyiannya. Maka sesuatu yang tumbuh pada sesuatu yang tidak ditanam, maka tidak sempurna hasilnya. Maksudnya adalah sembunyikanlah keberadaan amal ibadahmu. Jangan ditampakkan ya, amal pada diri amal itu, dan tidak engkau kisahkan, engkau ceritakan amal itu, dan yang tersembunyi itu adalah kesempurnaan amal. Artinya sembunyikan amalmu dengan penjelasan. Yang pertama itu waktu beramal jangan kelihatan orang ya. Dan yang kedua, jangan menceritakan amal kita itu yang telah lalu, maka amalan itu akan selamat di mata Allah. Jadi dua itu tuh ya. Waktu beramal jangan kelihatan, yang kedua jangan cerita ya. Pembahasan yang lalu, ruh amal itu adalah ikhlas. Yang tidak ikhlas sama dengan manusia yang tidak ada ruhnya ya, alias mati kalau tidak ada ruhnya itu ya, amalnya itu mati, tidak ada ruhnya ya. Rasul bersabda yang artinya keutamaan amal ibadah yang dirahasiakan dengan amalan yang tampak itu lebih baik 70 kali lipat ganda, kata Rasul nih. Jadi yang disembunyikan itu lebih baik 70 kali lipat ya. Makanya setan selalu membisikkan kita
supaya menceritakan, membuka ya amalan-amalan kita yang dulu-dulu, amalan-amalan soleh kita itu dulu yang akhirnya kita buka tuh amalan kita itu ya. Maka Allah jadikan amalan ibadah kita itu amalan yang johir dan dihapus lipat ganda itu seluruhnya. Yang tadinya ya kita sembunyi-sembunyi, akhirnya kita ceritakan jadi amalan johir, jadi tidak ada lipat ganda ya, karena setan menggoda ya. Terus setan menggoda lagi yang kedua kalinya atas apa yang sudah kita amalkan itu. Seperti yang pertama, maka Allah hapus amalan yang johir itu menjadi amalan riya. Yang tadi dihapus, yang tadinya lipat ganda 70 kali itu jadi amalan johir. Yang kedua itu ketika setan menggoda lagi ya, pamer. Jadi amalan johir itu berubah menjadi amalan riya. Dihapus tuh amalan yang johir itu menjadi amalan riya. Jadi amalan pertama diceritakan karena tergoda setan, terhapus 70 kali lipatnya. Amalan kedua ketika dihapus jadi 70 jadi amalan johir ya, tergoda lagi oleh setan, dihapus amalan johirnya, diganti dengan amalan riya ya. Inilah maksud ya ringkasan hikmah yang ke-11 ini ya. Maksudnya itu jadi Allah berfirman yang artinya, jikalau kamu bersedekah secara terang-terangan ya, baik kata Allah, tetapi apabila tersembunyi itu lebih baik. Jadi menampakkan amal itu ada faedahnya dengan niat agar ingin ditiru atau dicontoh orang lain. Boleh-boleh saja kalau ada niatan seperti itu ya. Syarat ada 2 dalam beramal agar selamat. Nah, ada syaratnya berarti ini supaya diterima. Yang pertama ya, supaya selamat dari riya amalan kita tuh. Yang kedua ya, jangan menyakiti orang lain. Kalau kita bersedekah dengan terang-terangan supaya orang lain ikutan, maka apa yang orang lain itu sedekahkan, maka kita pun akan mendapat ganjaran seperti orang yang meniru kita. Jadi amal yang tidak mungkin disembunyikan ada memang, gak bisa disembunyiin, seperti haji, jihad, sholat Jumat, sholat berjamaah, tidak bisa tuh. Yang lebih afdolnya adalah memberikan suri tauladan, contoh bagi orang lain tuh kelihatan ya, memang tidak bisa disembunyikan ya. Bila orang yang beramal terus nampak dan takut ada riya, maka harus dibuang dulu tuh riyanya ya. Jadi kita ada riyanya enggak nih, kita pikir-pikir dulu, kalau masih ada buang dulu ya. Atau beramal saja seria-rianya, kita amal aja pamer, terus kita minta ampun kepada Allah ya, kita minta ampun. Kata ulama ya, orang yang riya itu masih ada kebaikannya ya. Kenapa? Karena dari orang yang riya itu masjid-masjid menjadi megah ya, berlomba-lomba membuat megah masjid, jembatan menjadi bagus ya, ada pondok pesantren ya, ada yang nyumbang secara riya ya, ada bagusnya juga ya. Karena masih ada harapan dari sumbangannya itu bakal jadi baik ya, masih ada harapan tuh amal yang riya itu akan menjadi baik ya. Menyumbang dengan ya cara riya itu masih lebih baik daripada bakhil atau kikir. Jadi masih ada baiknya tuh, lebih baik daripada bakhil atau kikir ya. Ibadah atau amalan rahasia itu lebih utama atau afdol daripada yang terang-terangan. Jadi ibadah yang terang-terangan itu ya tidak riya. Kata ulama dibolehkan, asal yang pertama meyakini ya bahwa apa yang kita lakukan ini ada yang ngikuti kita, niatnya juga untuk suri tauladan
ya. Yang kedua, ya, selalu mengintai hatinya nih supaya tidak ria. Ini ria apa enggak nih kira-kira nih, terus diintai terus hatinya. Kalau ria jangan dulu, buang dulu, ya. Seperti itu. Tetapi kata Tuan Syekh Ibnu Athaillah Sakandari bahwa ibadah yang terang-terangan itu sedikit sekali selamatnya atau manfaatnya, ya. Ya, untuk orang yang labil mah sebaiknya ibadahnya itu disembunyikan dulu, ya, karena tidak kuat menghadapi pujian atau hinaan orang yang membicarakannya. Jadi kita itu, ya, kita sembunyikan dulu, karena itu juga lebih baik 70 kali lipat daripada amalan-amalan yang terang-terangan. Walaupun memang ada yang lebih afdol secara terang-terangan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu ringkasan hikmah yang ke-11 yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya, kita bisa beramal, ya, dengan amalan-amalan yang paling terbaik di mata Allah, ya. Al-Fakir mohon maaf lahir dan batin kepada semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.